Nan keteh nan. Iya apa? Mako. Itu apa jatuh? Dian beban mana Woi, tolong ah. Itu ya mangkonya lari keteh nan. Ya ikut di belakang ah. Mangga Nggak bisa dong. alah tuh main tuh alah. Alah lah tuh mainan juga. Baliklah pemuda-pemuda kini kok ada yang sadar nampaknya doh. Iko apalagi di Siko. Kalian sibuk main gadget kalian juga. Seharusnya enggak kayak gitu doh. Iya betul tuh kak, apalagi sekarang udah mau dekat 17 Agustus. Nah kan Jihan tahu tuh 7 Agustus ladak. Nah lah Pak Iwana mencari sejarah-sejarah yang di Siko kok. Bahannya kawan. Oh iya nak. Pada awak main saya kalah tari senca apa ini. Nah, pada Bukit Tinggi, kota kecil di tengah wilayah Sumatera Barat, mempunyai sejarah perang yang panjang. Bermula sejak Perang Pedri, perang besar yang tercatat dalam panggung sejarah Indonesia 2 abad yang lalu. Wilayah Bukit Tinggi, porak-poranda. Perang saudara antara kaum Wahabi dan kaum adat di tanah Minangkabau pada akhirnya mengundang pasukan Belanda datang dan mengokohkan cengkraman kolonialisme di tanah Minangkabau yang egaliter. Pasukan Minangkabau digempur habis. Bukit Tinggi yang kala itu diberi nama Fort de Kock menjadi pusat wilayah administratif pemerintah kolonial Belanda. Secara perlahan wilayah ini muncul sebagai wilayah metro kecil hasil bentukan Belanda. Waktu terus berjalan. Lebih seabad setelah kedatangan bangsa Belanda ke tanah Minangkabau, perang kembali meletus di kota Bukit Tinggi. Berawal dari runtuhan Belanda, masuknya Jepang, kekalahan Jepang, dan masuknya pasukan sekutu yang diboncengi Belanda, Bukit Tinggi dan masyarakatnya terus bertahan. Di masa kritis, di tengah perang dengan sekutu dan Belanda, Jakarta sebagai pusat wilayah administratif jatuh ke tangan para agresor. Namun, dari Bukit Tinggi, eksistensi pemerintahan Indonesia dikabarkan ke dunia internasional. Indonesia masih ada. Dan roda pemerintahan dijalankan dari kota kecil di tengah Sumatera, kota Bukit Tinggi. Semua turut andil dalam satu tujuan bersama, yaitu merdeka. Begitu banyak darah yang tertumpah untuk tujuan bersama itu. Tapi semua tidak sia-sia. Kemerdekaan dapat diraih dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Gegap gempita sorak kemerdekaan bergema di seluruh pelosok negeri. Pemerintahan Indonesia yang baru kemudian dibentuk. Masyarakat, orang tua, dan para pemuda dan pemudi lagi-lagi kembali berjuang dalam perang yang sama sekali berbeda, yaitu perang untuk mengisi kemerdekaan. Yo, dia nampak kan jatuh di luar betul. Dia nampaknya di dalam WC pun nyaman TikToknya. Lihat TikToknya yang cocok yang kunya yang ganteng TikTok tuh ah. Inyo di kampusnya pakai jilbab. Alim tiba. Itulah kadang yang orang alim-alim kayak gitu tuh lentan tuh lo di luarnya. Emang Dia nak enggak nyangkut bisa pada dipercayai. Iya, dia nak nyangkut pada Casingnya sih yang bagus nampak. Seharusnya lagi gitu loh. Dia kok nak salah dia dah percaya itu ya. Amak itu kak gitu loh dia. Kayak apa ayo? Memasuki era milenium, gempuran globalisasi dan modernisasi
seolah-olah menjadi perang model baru yang berbeda. Para pemuda dan pemudi terjebak di tengah derasnya arus pembaharuan. Semangat nasionalisme pun ikut tenggelam. Generasi muda sebagai ujung tombak perubahan kemudian mulai melupakan identitasnya. Tidak banyak lagi yang peduli dengan narasi bagaimana kemerdekaan diraih dengan susah payah, terutama dari wilayah kota kecil. Tidak lagi ada yang mengetahui bagaimana kota ini dulunya menjadi pusat administratif pemerintah Indonesia ketika Jakarta direbut musuh. Sejarah yang gagah berani itu dilupakan begitu saja. Sejarah harus dipulihkan kembali. Generasi muda harus kembali disadarkan bahwa tugas mereka sungguh berat. Tongkat estafet nasionalisme itu harus terus diturunkan ke generasi berikutnya. Semangat itu harus terus ada, karena perjuangan tidak pernah berhenti. Akan ada perang-perang yang lain dalam merawat dan mengisi kemerdekaan. Para pemuda dan pemudi harus turun tangan kembali bersama-sama dan mengangkat senjata mereka. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.